Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Siang Ya, menuju sore. Siang-siang, Kata Septa. siap. Ya, hari ini kita ada tugas di agenda 3. Untuk memulai diskusinya, kita mulai berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman. Jadi kita ada tugas di agenda 3. Kita tuh mencari sebuah isu. Jadi di sini kita harus kerjasama. Apa isu yang mau kita angkat? Terus kita bagi-bagi tugas, siapa yang kayak buat PPT-nya, siapa misalnya untuk yang baca PPT nanti waktu pemaparan besok gitu. Untuk Kak Ade ada saran nggak? Kayak mana Kak Ade? Mungkin Bapak Septa, untuk isu yang mau kita angkat kira-kira apa ya? Kalau dari Kakak, saya dari isu itu kayak tanda tangan yang basah ke tanda tangan elektronik. Itu kan contoh dari transformasi digital. Kalian gimana? Untuk teman-teman yang lain, untuk Bang Jaki ada nggak Bang? Kalau menurut saya sih yang tadi itu boleh sih. Tapi tidak tahu yang mana kalian ada yang lain mungkin. Kalau saya sih setuju yang tadi itu. Bagus ya. Rohani? Ya, kita coba dulu sih, kita bahas dulu apa yang disampaikan Pak Ari tadi. Kalau kira-kira cocok, ya udah kita. Pak Oji. Ini kalau menurut ya kita balik ke apa soal pertanyaan kita, tugas kita itu apa dulu? Karena buat kita TTE itu enggak dari aturan dari tugas itu ada termasuk apa enggak? Kalau nanti nggak termasuk kan agak susah juga kita gitu loh. Yang pertama carilah isu-isu yang berkaitan dengan smart ASN atau ancaman digitalisasi pemerintahan. Jadi judul yang kita bawa ini udah masuk dalam ancaman digitalisasi pemerintahan apa belum? Jadi kayaknya harus kita kita masukkan ke poin-poin tugas itu. Karena menurut saya ya gitu. Tadi Untuk isunya, cocok nggak kira-kira judulnya kurangnya jaminan keaslian dokumen elektronik sebagai tantangan transformasi digital pemerintahan. Jadi kan selama ini kan kalau saya surat itu kan kayak tantangannya masih tantangan basah ya. Jadi itu rawan kayak pemalsuan dan segala macam. Kemarin kan eh, berhubung saya pernah urus untuk tantangan elektronik, itu mungkin transformasi digital untuk sekarang. Apa ada kasus yang lain seandainya kalian ada kasus lain di tempat KPP Pontianak atau gimana? kalau Bang Jaki, kalau Bang ada Bang saran tambahan Bang? Kalau untuk saran, taruh Hani, Rohani, ada saran yang nggak terkait usah deh. dari Nggak, belum. Udah cukup kan? Searching dulu di Iya. analisis. ini Pak Oji, dari yang disampaikan Kak Ade tadi, ada nggak saran Pak Oji? Ada nggak isu lain yang bisa kita angkat lagi? Kira-kira itu termasuk isu nggak? Misalkan kayak tantangan yang masih manual. Iya bisa dibilang tantangan juga, cuman kan dapat nanti pertanyaan dari orang kan, kenapa diangkat itu, terus berapa sebenarnya ancamannya itu nanti.
Karena dan menurut ancaman menurut itu. kakak ya kan ancaman itu kalau tantangan bahasa itu bisa manipulasi, pemalsuan, penyalahgunaan dokumen. Jadi kalau Ah, tanda tangan elektronik itu ketika kita scan itu biasanya langsung melampirkan nama pemilik barcode tanda tangan itu sama surat apa. Jadi rawan untuk penyalahgunaan dokumen. kalau tidak bisa kita bawa tuh. Karena tahu kita nanti apa alasannya kalau ditanya itu. Bisa sih, aku setuju-setuju aja kalau kayak gitu. Kak D, berarti kan kalau misalnya tanda tangan apa bisa dipalsukan kan, tanda tangan basah kan. Tanda tangan elektronik itu dia kayak mana Kak D? Yang ada kayak bentuk barcode dia. Iya, dia bentuk barcode. Kalau yang kakak ketahui, kalau di sistem kantor kita kan, kayak tanda tangan Pak Put juga kan sama. Setiap kayak sprint itu kan tanda tangannya barcode harus melalui aplikasi Sri Kandi namanya. Jadi ketika di scan tanda tangan itu, udah tahu itu tanda tangan untuk surat apa dianya. Kalau seandainya pakai tanda tangan basah masih rawan ditiru kan. Siapa aja bisa menirunya. Jadi kita bisa lagi tangkap isu itu ya. Biar sama-sama kita cari kan 5W tambah satu hanya. 5W. What? Apa yang terjadi? Eh, ada yang jadi notulennya. Catat hasil diskusi kita. Ada yang bersedia nggak? Bang Jaki bisa bang jadi notulen bang. Sah? Boleh, boleh. Kedua kan dijelaskan tadi. Ini aja bang, kami niat saja notulennya, tapi nanti abang bantu jelaskan ya, biar nggak susah kita nanti kan. Oke, oke, oke. Biar si Oji notulennya bang. Aman. Ya, pertama, apa yang terjadi? Udah ada kakak rangkum-rangkum dikit tadi. Misalkan yang terjadi itu kayak ancaman dan manipulasi, pemalsuan, dan penyalahan guna dokumen digital pemerintah. Dokumen elektronik yang dikirim secara online tidak memiliki pengaman keaslian, menimbulkan keraguan legalitas dokumen sehingga menghambat transformasi digital. Ada tambahan lain nggak? Wani, Kayak digital. Pas, pas. Ya, keamanan digital itu kan kalau misalnya dokumen yang tanpa perlindungan itu kan pasti mulai diretas, diubah juga disebarkan tanpa izin kan. Itu sih Kak. Iya. Kalau dari segi kuatnya atau apa yang terjadi. Lalu yang W yang kedua, mengapa hal ini terjadi? gimana kalau kita buat Tidak Y-nya itu kak. Rendahnya penggunaan teknologi keamanan digital kan bisa nggak? bisa. Lalu ada yang lain nggak? Jaki? Kalau belum meratanya penggunaan tanda tangan elektronik, tapi dia yang tersertifikasi. Iya. Kalau apakah kurangnya kesadaran pegawai pemerintah tentang keamanan cyber gitu. Iya. Izin ini nggak nanya, maksudnya pilar literasi digital terkait itu maksudnya apa kak? Gimana? Itu kan ada setiap di bawah penjelasan itu ada pilar literasi terkait digital itu apa Kak? Pilar digital sini kan ada empat ya. Kecakapan digital, etika digital, budaya digital, sama keamanan digital. Ada empat pilar untuk literasi digitalnya. Misalnya kan, eh, mengapa hal ini terjadi? Pilar literasi digital yang terkaitnya misalnya dari kecakapan digital, kurangnya pemahaman dan keterampilan menggunakan teknologi yang sama.
Dari etika digitalnya, misalnya kurangnya kesadaran tentang dampak hukum atas manipulasi data elektronik. Kan tadi Kita di coba tentu. dibacakan lagi. Bacakan lagi tugasnya. Yang poin nomor 2. Yang Yang poin baca nomor ini 2 ya Kak. kali. Ya kalau nggak salah coba. Yang ada itunya. Analisis kasus menggunakan metode H5W1H terkait potensi ancaman digitalisasi. Pemerintahan ditinjau dari 4 pilar literasi digital. Ya, Pak viralnya itu tadi yang kecakapan digital, etika digital, budaya digital, sama keamanan digital. Tadi sampai mengapa, sekarang di mana? Di mana isu ini terjadi? Di lingkup instansi pemerintah yang melakukan digitalisasi dokumen dan layanan publik secara daring, terjadi di seluruh lembaga pemerintah pusat maupun daerah yang mulai menerapkan e-government. Berarti pilar literasi digital yang terkaitnya apa ini? Budaya digital itu kan, Kak. Ya, berarti kan perubahan kerja kita kan dari yang dari yang nggak digital atau yang dari manual ke digital, yang harus ASN itu apa namanya adaptasi kan karena perubahan zaman sekarang. Iya, Kak, deh. Tapi bisa juga sih Kak, kayak terjadi kayak di seluruh di seluruh kantor kita sih Kak, kayak kalau di Kak Makassar Kak. Iya, lanjut Sabta. Masuk ke apa kita, Kak? Ke when. Kapan, kapan? Kalau kapan ini kan semenjak yang paling itunya waktu kita COVID bukan, yang semuanya dari rumah tidak bisa berhadap langsung. Jadi, kalau penipuan masuk itu, Kak. Misalnya gini, kapan ini bisa muncul? Kalau ada orang nipu kan bisa terjadi kan, Kak? Ya, Kalau kita susun kayak mana rapinya ya kan? iya. Lalu siapa yang terlibat dan terdampak? Kira-kira. Kalau apa pejabat Mungkin pemerintah para misalnya, pejabat gitu, para pemerintah, pegawai juga. Iya. Termasuk juga I- pihak luar bisa juga sih memasukkan dokumen resmi pemerintah Kak. Iya, tapi kan yang terdampak itu kan sistem pemerintahannya, ya kan? Kayak pengelolaan keuangan kalau seandainya eh, dipalsukan atau segala macam kan menimbulkan resiko yang besar. Pilar yang eh, terkait kan? Hmm? Pilar yang terkait itu Lebih ke etika sih, karena dia memasukkan kan etika. Semua pihak itu perlu ada tanggung jawab dalam penggunaan data elektronik dengan benar. kalau masuk lagi ke HAU Kak, bagaimana cara kita mengatasinya? Ya, dari Bang Jaki dulu, Bang Jaki terkait hal. Gimana Bang Jaki? Kalau caranya mungkin kita bisa membangun sistem tanda tangan elektronik ini untuk bersertifikat yang memiliki